Ayyuhal muhtaramun, para alim, para ulama, para ustadz, para tuang guru, bil khusus sahabat saya Pak Abdullah Musa, CPLB Masjid Babur Rahmah. Ayyuhal muhtaram, Bapak Lurah, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak RW, Bapak RT, Ketua LPM, Ketua PHBI, Ketua Remaja Masjid, Ketua Pemuda, Majelis Taklim, PKK, semuanya. Singkatnya hadirin, hadirat, jamaah, masyarakat Kelurahan Tobo, pengajian Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini kita diberikan sehat walafiat, diberikan kesempatan, keluangan waktu, karena mungkin ada orang yang sempat tapi sakit, jadi tidak bisa ke sini. Sehat tapi tidak sempat, juga tidak bisa ke sini. Nah, kita yang mempunyai dua-duanya, sehat dan kesempatan, as-sehatu wal faragh, itu harus kita syukuri. Karena kalau hitung-hitung nikmat Allah itu tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa kita menghitung nikmat Allah. Ya, saya sering contohkan, menghitung nikmat Allah dari rambut saja orang tidak akan pernah bisa. Nikmat Allah dari rambut itu banyak sekali. Karena manusia punya rambut, lahirlah pabrik sampo. Berapa macam pabrik sampo? Lahirlah macam sisir, lahirlah ikat rambut, lahir salon, tukang cukur, sampai catut uban, semir rambut, itu gara-gara punya rambut. Orang mencari nafkah dari rambut saja sudah ribuan puluhan juta orang. Maka luar biasanya Allah itu menciptakan kita. Harus kita syukuri. Yang kedua, tentu kenikmatan juga yang terbesar adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga harus kita syukuri dibanding dengan umat-umat yang lain. Kita harus syukuri, kita ini umat Nabi Muhammad, umat Nabi yang paling mulia. Bahkan lebih mulia Nabi Muhammad daripada Lailatul Qadar. Kenapa? Ya karena tanpa Nabi Muhammad tidak akan ada Lailatul Qadar. Tanpa Nabi Muhammad bahkan tidak akan ada bumi dan isinya. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau tidak karenamu Muhammad, saya tidak akan ciptakan bumi dan isinya. Makanya dalam Burdah Abu Syiri Iskandariyah, Nabi Muhammad sudah tercipta dalam bentuk nur 200 tahun sebelum bumi dan isinya ini diciptakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, saya ini bukan orang asing. Saya ini sering ke sini. Ya, pernah khutbah, pernah ceramah juga. Saya ini orang Lombok. Botongampu saya belum bisa bahasa Bima. Jadi mohon ditranslate nanti, diartikan saja. Tadi ada mahasiswi saya yang nyanyi, karena saya juga ngajar di Stikes Yahya Bima, juga di Stisip, di Stit Sunan Giri. Alhamdulillah banyak yang pakai. Walaupun saya sendiri sebenarnya penyuluh agama ASN di Kementerian Agama Kota Bima. Hadirin rahimakumullah, ngaji itu kan kita ini mencari ilmu. Nah, ilmu itu sama dengan kita mencari Allah. Karena ilmu itu ya Allah sendiri. Al-ilmu itu artinya Allah maha mengetahui. Ingat sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu. Jadi ilmu itu siapa? Allah. Cuma ada orang yang bilang saya sedang mencari ilmu. Itu sama dengan mencari Allah. Nah, ilmu itu punya sambungan. Tidak bisa ilmu itu tiba-tiba datang. Ilmu itu harus punya sanad, namanya sambungan. Nah, ini saya sampai saya mencatat ini karena saya tidak hafal, saya akan baca. Saya itu mondok sejak lulus SD sampai 2011. Jadi lulus SD itu tahun 90.
pergi mondok, keluar tahun 2011. 2011 April saya di Bima sampai sekarang. Saya belum tinggal di Lombok. Saya mondoknya itu di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukerjo Situbondo. Yang tahun 2016 Al-Maghfurullah Kiai Haji Raden As'ad mendapat gelar pahlawan nasional. Beliaulah perantara pendirian Nahdlatul Ulama dari Kiai Khalil Bangkalan ke Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau yang membawa tongkat, beliau yang membawa tasbih, beliau yang membawa surat Toha yang dibaca oleh Nabi Musa saat melawan Fir'aun. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Itu kan surat Toha. Dan ilmu itu harus nyambung. Saya belajar sama guru saya namanya Kiai Raden Ahmad Fawaid As'ad. Kiai Fawaid ini putra belajar sama bapaknya Kiai As'ad Samsul Arifin. Kiai As'ad belajar sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan belajar sama siapa? Belajar sama Kiai Haji Mahfud Termas. Kiai Mahfud Termas belajar sama siapa? Syekh Ahmad Khotib Sambas Kalimantan di Mekah. Syekh Ahmad Khotib Sambas belajar sama siapa? Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, pengarang kitab Jurmiyah. Sayyid Zaini Dahlan belajar sama siapa? Imam Ad-Dasuki. Imam Ad-Dasuki belajar sama siapa? Imam Al-Bajuri. Imam Al-Bajuri punya guru namanya Abu Abdullah Muhammad As-Sanusi. Abu Abdullah Muhammad As-Sanusi punya guru namanya Abidin Al-Izzi. Abidin Al-Izzi punya guru namanya Muhammad bin Umar Fahrur Razi. Muhammad bin Umar Fahrur Razi punya guru namanya Abdul Hamid Asy-Syekh Irsani. Asy-Syekh Irsani. Syekh Irsani punya guru namanya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali punya guru namanya Al-Imam Abdul Malik Imam Haramain Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini punya guru namanya Al-Imam Abu Bakar Al-Bakilani. Al-Bakilani punya guru namanya Al-Imam Abu Abdillah Al-Bahili. Al-Bahili punya guru namanya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari punya guru namanya Imam Abu Ali Ad-Dubai. Ali Ad-Dubai punya guru namanya Imam Abu Huzailah. Huzailah punya guru namanya Imam Ibrahim An-Nadom. Imam Ibrahim An-Nadom punya guru namanya Imam Amr bin Ubaid. Imam Amr bin Ubaid punya guru namanya Imam Wasil bin Atok. Wasil bin Atok punya guru namanya Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, dari istri kedua Khawlah bin Ja'far, bukan dari Fatimah. Muhammad punya guru namanya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib punya guru Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad punya guru malaikat Jibril. Jibril punya guru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sanad ilmunya jelas. Makanya mencium tangan guru juga itu bersambung dengan harapan mungkin tangan guru ini pernah mencium gurunya. Tangan gurunya mencium tangan gurunya. Tangan gurunya mencium tangan gurunya, sampai nanti pernah mencium tangan Rasulullah. Itu namanya sambungan sanad. Nahdlatul Ulama harus istiqomah dalam ilmu. Kan banyak di Bima ini ustadz-ustadz yang tiba-tiba jadi ustadz tidak punya sambungan sanad. Dia berguru sama siapa tidak jelas. Nah itu kan tidak boleh sebenarnya. Kata Imam Syafi'i sama dengan belajar sama setan. Guru atau orang yang mengajarkan ilmu tapi tidak punya guru, seolah-olah dia ini datang sendiri, tidak ada apa ya? Kan namanya ilmu itu kan harus dari Allah dulu, terus ke Jibril, terus ke Rasulullah, baru ke sahabat, baru tabi'in, baru para ulama. Lah ini kok ada orang merasa dia punya ilmu sendirian, tak pernah lewat mana-mana. Ini sama dengan belajar sama setan itu. Nah yang kedua, sebelum saya masuk pada inti, di Indonesia banyak paham organisasi, harus kita ketahui. Itu namanya organisasi. Selain organisasi, namanya juga firqah. Saya harus jelaskan.
Makanya dengar ceramah itu tidak boleh tersinggung. Contoh yang terbesar saja, ada namanya paling tua Muhammadiyah, lalu ada namanya Nahdlatul Ulama, lalu ada namanya Persis Persatuan Islam, lalu ada namanya Nahdlatul Wathon NW, lalu ada namanya FUI, ada namanya JAS, JAT itu Jamaah Ansarut Tauhid, Jamaah Ansarut Daulah, Jamaah Ansarut Syariah, ISIS. Itu organisasi semua Pak, dan semua organisasi Islam. Mana yang kita pilih? Apa perbedaannya? Mereka berbeda, kita berbeda dalam mazhab. NU itu mazhabnya Imam Syafi'i dalam hal sholat, dalam hal belanja Imam Malik, dalam hal penguburan Imam Hambali. Boleh Pak memilih imam dari 4 itu, mana yang kita pakai? NW hanya menggunakan Imam Syafi'i, tidak menggunakan imam yang lain. Apa bedanya belanja Imam Syafi'i sama Imam Malik? Kalau Imam Syafi'i belanjanya harus dijelaskan. Bapak, ayam ini benar ayam Bapak? Iya. Sejak kapan Bapak pelihara? Sebelum kita beli. Nah itu kan kalau seperti itu belanjanya nanti tengkar jadinya Pak. Kalau lihat nanti ayam yang sudah sembelih, Bapak sembelih atas nama Allah apa bukan? Itu harus nanya Imam Syafi'i. Karena kalau tidak nanya, takutnya begini, Bapak bawa pulang ayam, tiba-tiba di sebelah rumah Bapak itu ada orang kehilangan ayam tadi malam, dan persis kayak ayam yang Bapak bawa. Nah itu kan tengkar jadi. Bapak dapat belanja di pasar, tapi itu kan kita tidak pernah kenalan sama yang di pasar. Apa dia memang punya ayam sendiri atau memang nyuri tadi malam, kan tidak tahu kita. Nah Imam Syafi'i tidak mau begitu, harus jelas. Bahkan kalau kita membeli sesuatu di pasar, harus ditanya orang itu namanya siapa, rumahnya di mana, nomor kontaknya berapa, harus dikenalan dulu. Karena nanti kalau kita buka barang sampai rumah, misalnya jual jual mangga, ternyata di bawah itu buah kinca. Lah kita mau protes, balik ke pasar, orangnya sudah tidak ada, alamatnya di mana kita tidak tahu. Lain dengan toko memang tempatnya di sana, mau kapan-kapan datang bisa protes. Di pasar, karena pasar itu orang mau belanja, mau beli, mau jual sesuatu ya datang saja lalu pergi pulang, kita tidak tahu. Nah Imam Syafi'i tidak mau, makanya susah menggunakan Imam Syafi'i kalau belanja. Termasuk Imam Syafi'i melarang menjual mangga padi di atas pohon. Tidak boleh. Bapak jual mangga, kata yang beli kapan panen? Besok, karena saya tidak bawa pick up. Ternyata malamnya itu datang kelelawar ribuan, habis mangganya. Datang orangnya yang mau panen, mana mangga saya? Habis sama kelelawar Pak. Tidak percaya Bapak yang ambil ini, kan gimana cara buktikan? Itu tengkar Pak. Makanya tidak boleh Imam Syafi'i itu menjual barang di atas. Nah kita makanya tidak menggunakan Imam Syafi'i dalam jual beli, hanya dalam sholat. Di dalam sholat contohnya apa? Bersentuhan sama istri batal. Imam Malik tidak batal. Azan kita 2 kali karena mensunnahkan sholat qobliyah. Imam Malik tidak perlu sholat qobliyah, azannya sekali. Ini bedanya Pak, beda. Imam Syafi'i sunnah khotib mengucapkan salam di atas mimbar. Imam Malik makruh, tidak boleh. Mana ciri-ciri orang Imam Malik tidak sholat qobliyah walaupun azannya 2 kali? Nah, jangan undang itu orang pengikut Imam Malik. Dia tidak pakai usolli, tidak baca bismillah, tidak baca talqin. Yang baca talqin, yang baca barzanji, ya NU Muhammadiyah. Apa? NU, NW. Persis tidak baca talqin, tidak boleh mengumumkan orang meninggal. Ini bedanya Pak, saya jelaskan beda-bedanya organisasi. Dalam hal berdosa, NU Muhammadiyah NW masih menganggap orang yang tidak sholat dosa besar, artinya masih bisa diampuni. Tapi selain itu, JAS, JAT, apalagi FUI, Salafi, Wahabi menganggap orang yang tidak sholat kafir. Kalau sudah kafir, ya tidak bisa sholat lagi Pak, karena namanya kafir. Itu bedanya Pak.
Oh saya ini Islam sendiri saja. Tidak bisa. Dari hadis riwayat Abbas, Islam itu terbagi menjadi 73 golongan. Tapi kata Nabi, yang masuk surga hanya satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang lain masuk neraka. Nah kita di mana? Semua orang ngaku, oh saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya tadi saya jelaskan. Dalam hal sholat taraweh, kita pakai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menggunakan riwayat dari Sayyidina Umar 23. Kenapa tidak pakai 11? Nabi itu sholat tarawehnya 11 katanya, tapi istilah taraweh tidak ada di zaman Nabi. Yang ada sholat malam. Dan Nabi tidak pernah melakukan sampai 30 di atas masjid. Hanya 3 kali naik masjid, semuanya di rumah. Dan kata Aisyah, tidak hanya di dalam bulan puasa, di luar bulan puasa juga Nabi melakukan. Artinya itu bukan sholat taraweh, itu sholat witir. Dan kalau mau ikut cara Nabi, mulai dari habis Isya sampai terbit hampir fajar subuh. Tidak tahan Pak. Makanya sudah tahu Sayyidina Umar tidak akan tahan seperti itu, pakai hujahnya Sayyidina Umar 23 pendek, tidak sampai 1 jam selesai. Ngapain susah-susah? Ini katanya ikut Nabi, tapi ikut Nabi cuma setengah, hanya jumlahnya saja, caranya ndak boleh. Itu namanya berijtihad sendiri itu. Loh Nabi itu hanya 3 kali naik masjid, kita kok sampai malam 30 di masjid. Rujukan dari mana itu? Nanti kalau dia bertanya, oh begini Ustaz, andai pun Nabi melakukan sekali, bagi umatnya itu sampai seumur hidup. Itu jawaban Imam Syafi'i saat berdiskusi sama Imam Malik masalah kunut subuh. Kata Imam Malik, Nabi kan hanya kunut sebulan. Saat ada dai yang dikirim, para hafid dibunuh di sebuah desa, Nabi kunut sebulan. Oleh Imam Syafi'i, andai pun Nabi kunut sekali, itu menjadi sunnah seumur hidup bagi umatnya. Maka Imam Syafi'i kunut subuh, Imam Malik tidak kunut. Ini bedanya Pak. Cara sedekap, Imam Syafi'i di bawah dada, di atas pusat. Imam Hambali di atas dada, agak begini. Ini yang tahiyatnya begini, zikir itu. Ini Imam Hambal. Jangan sampai wudhunya Imam Syafi'i, cara sholatnya Imam Hambal. Nah ini cara aneh, tidak boleh begitu. Imam Hanafi di mana? Di bawah perut. Imam Malik boleh bebas, sambil nyusui anak juga boleh, sambil buka HP Al-Quran boleh, itu Imam Malik. Tapi kabirangnya berbeda. Nah, jangan salah. Nah, ini ingin saya jelaskan supaya apa? Supaya jelas kita ini siapa sebenarnya. Kita ini lama belajar Islam. Hidup sebenarnya 1 hari Pak. Kita itu hidup sehari. Kenapa saya bilang hidup sehari? Ya sholat subuh pagi, siang dikit sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, balik lagi sholat subuh, sholat. Kan hari yang sama kita ulang, cuma dinamakan hari Senin, Selasa, Rabu itu aja. Tapi ya besok pagi kita lihat matahari terbit, terbenam ke sana, lihat lagi terbit, terbenam ke sana, sama tiap hari itu sama. Makan pagi makan nasi, siang makan nasi, malam nasi, tidak ada bedanya. Di mana bedanya kita hidup? Kita ini hidup sebentar, sehari aja muter-muter di sana. Nah, ini pengajiannya luar biasa, banyak ibu-ibu. Al jannatu wa na'imuha sa'du liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaih. Kalam kitab Barzanji karangan Syekh Ja'far Abdul Hamid. Pada maulid pertama Raja Irbil mengadakan lomba menulis syair tentang Rasulullah. Keluarlah pemenang, namanya Syekh Ja'far. Berapa biaya maulid pertama kali? 100.000 dirham. Kalau dirupiahkan, nolnya 9, 389 0000000. Berapa miliar? Itu biaya maulid pertama Pak. Di Tobo berapa biaya maulidnya? Iya. Di Lombok Pak, ini sedang bulan maulid di Lombok ini. Setiap masjid itu beda-beda maulidnya. Cara maulid orang Lombok itu setiap rumah
mengeluarkan satu nampan nasi berisi 8 piring sama lauk-lauknya sampai setinggi begini, sampai nyembelih ayam, nyembelih kambing. Malamnya mereka ngundang saudara-saudaranya yang jauh, kenalan yang jauh, tidur di sana Pak, makan, ngopi, minum. Pagi-pagi semua tamu yang laki-laki ke masjid sambil bawa yang tadi, dengar ceramah, pulangnya makan, bagi-bagi jajan, pulang. Kalau tidak mampu satu rumah, 2 rumah jadi satu. Semua harus bawa nasi ke masjid. Selain tamu-tamunya yang datang. Berapa biaya itu Pak? Kambing saja 2 jutaan. Satu rumah Pak, tiap tahun. Belum lagi kita mau pergi ke maulid ke tetangga, harus datang besok. 1 bulan Pak tidak pernah tinggal di rumah, keliling terus Pak, mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Karena tidak boleh samaan, rebutan tuang guru. Gitu Pak. Jangan takut miskin memperingati maulid Nabi. Al jannatu wa na'imuha sa'adu lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Itu dalam Al-Barzanji. Dan yang baca berzanji NU saja sama NW. Selain itu tidak percaya berzanji. Makanya kalau maulid ya jangan undang orang yang tidak baca berzanji. Kalau takziah jangan undang orang yang tidak baca talqin. Ini kadang takziah ngundang ustadz yang tidak baca talqin, yang penting ceramahnya. Ya salah. Kenapa tidak baca talqin? Nabi tidak baca talqin. Saya kasih tahu, kalau Nabi itu baca talqin, coba baca talqinnya. Ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Ya masa nabimu ditanya siapa nabimu sama malaikat? Hah? Kira-kira benar enggak? Malaikat maut saja enggak berani sama Nabi. Waktu Nabi mau dicabut nyawanya, tunggu dulu, Fatimah belum datang. Nunggu Pak, malaikat Israel di depan pintu. Apalagi mungkar nakir, mau nanya siapa Tuhanmu, ada tempeleng Pak. Jangankan Nabi, orang soleh saja tidak ditanya di dalam kubur Pak, langsung. Tidak semua orang ditanya. Musa, Nabi Musa mau dicabut nyawanya, pamit dulu malaikat Israel. Ya Nabi, saya diperintahkan untuk lapor, saya belum mau, pulang. Disuruh pulang malaikat. Walaupun ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa ajal itu la yastakhiruna sa'atan la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhiruna sa'atan. Tidak bisa dimajukan sebentar, tidak bisa dimundurkan sebentar. Itu bagi manusia Pak. Nabi enggak. Talqin bagi Nabi enggak perlu, bagi kita perlu. Ini kadang kita umat tahun 1443 mau iman kita sama dengan Nabi. Luar biasa. Kalau Nabi tidak begitu, kita tidak begini. Saya tanya, pernah Nabi nanam jagung? Nabi nanam padi? Lah terus Bapak nanam jagung, nanam kacang, itu contohnya dari mana? Gitu. Iya, semua harus mencontoh ke Nabi. Tidak perlu. Kalau tidak ada zaman Nabi, ada zaman sahabat. Kalau tidak ada zaman sahabat, contoh ulama, karena al-ulama warasatul anbiya. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Al-islama illa bil jamaah. Tidak dikatakan Islam tanpa berkelompok. La jamaah illa bi imarah. Tidak dikatakan berkelompok kalau tidak ada pemimpin. La imarah bit ta'ah. Tidak ada pemimpin kalau tidak ditaati. Makanya kemarin musim Covid, pemerintah gencar-gencar kampanye. Banyak masyarakat acuh tak acuh. Mohon maaf Pak, rukun iman kita rusak 4 kalau tidak percaya pemerintah. Kenapa? Jelas ayat Al-Quran mengatakan atiullah. Dimulai dari ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Dikatakan beriman kalau kita taat sama Allah. Wa atiur rasul, taat sama Nabi. Wa ulil amri, dan pemimpin-pemimpin kalian. Kalau tidak taat pemimpin, berarti tidak percaya ayat ini. Kalau tidak percaya ayat, tidak percaya yang bawa ayat siapa? Nabi. Nabi dapat dari mana? Malaikat. Tidak percaya malaikat.
Malaikat dapat dari mana? Allah tidak percaya. Allah berarti 4 rukun iman hilang, Pak, kalau kita tidak percaya pemerintah. Kecuali pemerintah mengajak kita maksiat, boleh kita lawan. Lah ini maksiat bukan, Pak, mengajak kita ke arah kesehatan, kebaikan. Suruh vaksin. Corona tidak bisa membunuh, Allah membunuh kita. Benar. Parang tidak bisa membunuh, Allah membunuh. Coba tebas lehernya. Mobil tidak bisa membunuh, benar. Coba berdiri di jalan saat mobil lewat. Semua memang Allah yang membunuh, tapi ada namanya sebab akibat. Corona membunuh atas takdir Allah, maka kita harus antisipasi dengan kesehatan. Nanti kalau ibu bapak sakit, ya duduk saja di rumah, tidak usah kemana-mana. Allah yang membunuh kita, bukan dokter. Ya sudah, innalillah. Tidak boleh. Rizki di tangan Allah. Iya, duduk di rumah kunci pintu, nanti plak uang dari atas. Tidak ada begitu, Pak. Dikira bekerja itu bukan ibadah. Bekerja itu ibadah. Siapa pemerintah? Ya presiden pemerintah. Jangankan presiden, Pak. Pak RT saja hanya ngurus 300 kakak itu pusing, Pak. Apalagi ini presiden mengurus 250 juta orang kepala. Dari paling bawah ya RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, ini semua adalah pemerintah yang wajib kita taati. Dalam hal agama, lebe, cuma kadang lebe diperintah BKM. Salah. Lebe itu namanya pemimpin, bukan hanya pemimpin sholat, pemimpin urusan kesejahteraan masjid. Itu lebe. Saya ini penguji lebe di Yayasan Islam sudah 3 tahun dipakai, alhamdulillah. Saya belajar tentang lebe. Lebe itu memang pemimpin tertinggi di urusan agama satu wilayah. Kalau ada doa, lebe dipanggil. Akikah, lebe. Sholat, ya lebe. Lebe membutuhkan sekretaris, angkat sekretaris masjid. Lebe membutuhkan bendahara, angkat bendahara. Lebe membutuhkan marbot, angkat marbot. Lebe membutuhkan renovasi, angkat panitia pembangunan. Lebe semua, Pak. Semuanya ini strukturnya namanya BKM, tapi pimpinannya lebe. Harusnya begitu. Tidak boleh pemimpin itu kok diperintah-perintah itu. Yang merintah lagi tidak tahu agama, kan bahaya itu. Imam disuruh-suruh. Imam itu pemimpin. Nah, ini kita belajar tentang, kan semua ini teladannya ke Nabi. Ini banyak perempuan. Perempuan ini luar biasa. Orang yang paling kuat di dunia itu ya perempuan. Kepala rumah tangga itu perempuan, bukan laki-laki. Siapa bilang kepala rumah tangga laki-laki? Ada yang berani kawin lagi? Ada yang berani kawin lagi, Pak? Ada berani 2, tapi disembunyikan di tempat lain. Ya tetap tidak berani namanya. Yang berani itu kalau dibawa ke rumah. Ada yang berani? Tidak berani. Kenapa tidak berani? Ada istri. Berarti yang kepala rumah tangga siapa? Istrinya, Pak. Iya, bukan suaminya. Istri itu bisa mengerjakan pekerjaan 5 dalam satu waktu. Laki-laki tidak bisa. Sambil dengar musik, sambil buat kopi, sambil iris bawang, sambil lihat TV, itu bisa perempuan. Laki-laki tidak bisa. Laki-laki kalau satu kerjaan ya satu saja. Kalau belanja 20 item, perempuan itu hafal, Pak. Bawang putih sekian kilo, bawang merah sekian kilo, merica, hafal, Pak. Suruh belanja ke pasar, selesai. Coba laki-laki 5 saja itu harus dicatat. Apa tadi? Itu hebatnya perempuan. Hebat perempuan itu. Jadi laki-laki mengandung, perempuan itu punya namanya surga, yaitu Ar-Rahim. Rahim itu surga apa bukan? Surga. Di perempuan itu ada surga namanya Ar-Rahim. Allah itu punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Salah satunya dimiliki perempuan. Bukti surga, 1, waktu kita di dalam perut ibu, kita tidak pernah kencing, tidak pernah BAB, walaupun punya alat kelamin. Pernah dengar ada anak di dalam perut itu BAB?
Oh ini anak saya sedang kencing ini. Tidak ada kan? Di surga kan begitu kehidupan di surga. Makan tiap hari, minum tiap hari, tapi kita tidak pernah kencing, tidak pernah BAB. Itu di surga, Bu. Pernah ada ustadz ceramah nanti di surga disediakan toilet? Tidak ada kan? Di surga seperti itu kehidupan, dan kita pernah mengalami di dalam perut ibu kita 9 bulan makan minum tapi tidak pernah kencing, tidak pernah BAB. Yang kedua, bukti surga, kita hidup di dalam air ketuban tapi tidak minum air ketuban ibu kita, tapi tidak keselak walaupun kita bernafas. Oh ada selaputnya Pak. Oh kalau selaput sekarang coba ada yang bisa dibungkus balon 4 bulan, bungkus sama balon, bisa hidup? Mati Pak. Lah kita dibungkus di dalam perut ibu itu berapa bulan, kok enggak mati? Nah, yang ketiga bukti surga, umur 4 bulan kepala anak itu berada di bawah, kakinya di atas. 4 bulan. Kalau sekarang ada yang tahan kepalanya di bawah 3 hari saja, enggak usah 4 bulan, 3 hari. Hah? Malah ibunya sampai aerobik bisa itu. Kenapa kita tahan? Surga. Keempat, bukti surga dan kekuatan perempuan. Anak itu rata-rata beratnya 2 kilo, kadang 3 kilo. Itu sama dengan beratnya kelapa muda 1. Kira-kira bapak-bapak kalau dikasih kelapa muda diikat di perut lalu dibawa tidur kerja itu tahan enggak, Bu? Tahan enggak? Enggak tahan kita. Perempuan itu tahan. Itu hebatnya perempuan. Bahkan sampai dia aerobik itu bisa dia, walaupun anaknya sudah 2 kilo beratnya. Kita laki-laki enggak tahan. Makanya surga itu di mana surga itu? Di bawah telapak. Kalau di atas kaki ibu, surganya siapa? Surganya bapaknya, iya. Di bawah telapak kaki surga anaknya, di atas kakinya surga bapaknya. Surga siapa? Bapak. Surga itu tidak ada artinya kalau tidak ada kuncinya. Siapa megang kunci? Ya bapaknya yang megang kunci. Gimana mau buka pintu kalau pintunya tok tidak ada surga? Gimana sih? Itu harus dibuka dengan kunci, barulah keluar kita. Nah itu kan pintu. Sama dengan Nabi Adam keluar dari surga ke dunia ada pintu. Manusia keluar dari surga rahim tadi ke dunia lewat pintu. Nah pintu itu di mana kuncinya? Bapak kan bapak-bapak megang kunci. Jadi antara bapak dan ibu itu sama Pak, sama perannya. Ibu punya pintu, bapak punya kunci. Tanpa kunci nggak bisa terbuka pintu itu. Iya sama berarti, ya sama hebatnya berarti. Untuk apa pintu kalau nggak punya kunci? Yang jomblo-jomblo silahkan cari kunci ya. Nah itu luar biasanya surga itu. Nah, makanya anak ini adalah titipan Allah, umat Nabi Muhammad yang masih kecil, hamba Allah yang masih kecil, dirawat. Sumber rizki orang tua itu ya dari anaknya. Dikira rizki kita dari mana? Dari anak. Semakin kita merawat anak ini dengan baik, rizki kita semakin lancar. Ibarat ibu bapak menitipkan sepeda motor sama tukang parkir. Kalau tukang parkir merusak sepeda motor itu ya kita tidak akan bayar. Tapi kalau dia mandiin, misalnya dia lap, kinclong, ya kita harusnya bayar 10.000 jadi 15 tidak apa-apa. Begitupun logika belajar Islam itu, Allah menitipkan anak kepada orang tua dengan rizki masing-masing. Allah menanggung rizki karena kita menerima sebuah titipan. Paham ibu ya? Tidak boleh setelah keluar anaknya dimaki-maki, dikutuk. Ada 12 penghalang rizki. Yang pertama itu memanggil nama orang tua kita dengan sebutan nama aslinya, tidak boleh. Nanti namanya Abu Bakar, beko sini, tidak boleh. Itu bapak kita. Ibunya Hadijah, Dejo, tidak boleh. Itu menghalang rizki. Itu Sayyidina Ali dalam kitab
Al-Hasan As-Satiri itu dari Yaman Hadramaut. Yang kedua, tidak boleh jalan mendahului langkah orang tua. Anak-anak ini harus berbakti kepada orang tua. Kenapa? Yang ngajari kita makan pertama kali siapa? Yang ngajari kita makan siapa? Orang tua. Guru makan kita itu orang tua. Ini hikmah maulid, ini teladan. Kalau baca sejarah kan sudah semua. Ini hikmahnya, menteladani Rasulullah. Yang ngajari kita makan siapa? Orang tua. Maka saat kita berpisah sama orang tua, punya rumah sendiri, kalau ibu bapak makan ayam bakar, ya antarkan bapak ibunya sedikit. Ini makan enak sama suaminya sama istrinya, tidak tahu kalau bapak ibunya hanya makan kelor. Padahal yang ngajari makan pertama kali ibunya. Makanya itu yang saya bilang, ibu bapak kan hanya kerja pergi pagi pulang sore, tidak tahu di rumah itu yang ngajari anaknya siapa, yang rawat anaknya siapa, yang jaga anaknya siapa, ya ibu. Tiba-tiba setelah sukses kejar janda, padahal dia tidak sadar kalau akan meninggalkan janda baru. Iya kan, istrinya kan jadi janda baru, padahal dia kejar janda, meninggalkan janda baru. Cari janda, meninggalkan janda. Istri juga begitu, cari duda, meninggalkan duda. Di pengadilan agama itu ribuan kasus antri, 3.000 Pak ya, antri cerai itu, calon duda, calon janda itu belum disidang. Jangan nambah lagi. Siapa yang ngajari kita berjalan pertama kali? Orang tua. Maka saat orang tua kita tidak bisa jalan, kitalah yang menggantikan jalannya. Dulu ada sahabat namanya Uwais Al-Qarni. Itu sampai Rasulullah itu rindu pingin ketemu, tapi karena jauh, salam kepada Rasulullah, saya belum bisa. Kenapa belum bisa datang? Padahal Rasulullah sampai rindu. Rasulullah yang rindu. Karena ibunya itu lumpuh, tidak ada temannya. Jadi dia yang mandikan, dia yang suapin, dia yang gantikan pakaiannya. Uwais Al-Qarni. Tapi Rasulullah di alam sana sudah tahu siapa Uwais Al-Qarni, sampai disebut terus di depan sahabat. Sahabat itu penasaran, siapa Uwais Al-Qarni ini, apa amal ibadahnya, kok sampai Rasulullah sebut terus namanya. Itu Uwais Al-Qarni. Siapa yang ngajari kita bicara pertama kali? Orang tua. Kalau orang tua kita tidak ngajari kita bicara, mungkin kita tidak bisa bahasa. Pernah lihat film India yang dibesarkan oleh King Kong? Ya itu bahasa King Kong terus dia, karena tidak pernah dengar suara manusia. Tiba-tiba sudah pandai bicara, suaranya lebih tinggi dari suara ibu bapaknya. Bapaknya dibentak, ibunya dibentak. Itu kurang ajar. Padahal yang ngajari pertama kali bicara orang tua. Maka tidak boleh kita bicara melampaui bicaranya orang tua kita. Ini hikmah kita mengadakan maulid. Katanya kita mau mencontoh Nabi. Di dalam berjanji tadi sudah saya sampaikan pembukaan. Al jannatu wa na'imuha sa'tu liman yusolli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan seluruh kenikmatan surga diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang berselawat. Itu manfaat selawat. Manfaat kita memperingati maulid Nabi, manfaat kita memuji-muji Nabi. Boleh. Ini ada umat Nabi Muhammad masih cari dalil, apa halal apa haram memperingati maulid. Lah, cinta Nabi kok cari dalil? Tak usah ikut orang-orang begitu. Cinta Nabi kok pakai dalil? Tak usah ada dalil. Siapa yang kita harapkan syafaat Nabi? Maka syarat masuk surga itu pertama adalah harus bahagia. Selama kita tidak bahagia, itu alamat masuk neraka itu. Jangan sedih. Manusia itu tidak ada tampang sedih harusnya. Manusia itu tempat bahagia. Pertama, dia diciptakan di surga. Dan kita ini kan pendatang. Asli kita dari mana? Surga. Saya tadi janji 1 jam. Belum, masih 30 menit. Dulu kita itu datang dari surga. Berarti surga itu tempat kebahagiaan.
keluar ke bumi memerintah. Kita diproses oleh ibu bapak kita di dalam kamar dalam keadaan bahagia. Kata Elvi Sukaisi, surga dunia. Ada yang merasa sedih saat malam pertama? Ada. Itu dipaksa berarti itunya. Nah, prosesnya bahagia, harusnya hasilnya bahagia. Ini ibarat kita nanam kelapa, buah kelapa, nanam mangga, buah mangga. Prosesnya malam pertama bahagia, yang lahir anaknya harusnya bahagia. Kalau ada lahir-lahir sedih, nah itu dipertanyakan prosesnya itu. Tidak boleh sedih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, surat Al-Baqarah itu. Wa qina azabannar. Jadi syarat terhindar dari api neraka bahagia dunia dulu, baru bahagia akhirat. Syarat bahagia akhirat harus bahagia dunia. Sederhana bahagia di dunia itu, tidak usah sakit hati. Anda bahagia, tetangga beli kulkas, kita sakit hati, tidak bahagia sudah. Kalau sudah begitu, gimana caranya? Akhirnya ketemu orang fitnah, ngomongin jelek. Sudah ngomongin jelek, fitnah, tidak mempan, pukul, bunuh. Gara-gara itu, gara-gara sakit hati. Tetangga beli mobil, kita sakit hati. Nah makanya kalau sudah tidak bahagia, ya tidak bisa masuk surga. Jelas itu neraka itu. Karena syarat surga itu bahagia dulu. Selama tidak bahagia, tidak bisa. Harus bahagia. Syarat bahagia, tidak usah sakit hati. Mau tetangga beli mobil, tidak usah sakit hati. Bahkan tetangga tidak sholat, tidak usah sakit hati. Kenapa dia tidak sholat? Jadi kita hanya berkewajiban negur Pak Lurah sebagai pimpinan. Maulid itu kan pertama kali diadakan oleh raja. Makanya sebenarnya sejarah maulid di Bima harus diadakan oleh Pak Lurah. Karena sejarah maulid di Bima diadakan oleh sultan. Sejarah maulid pertama diadakan oleh Khalifah Kirbil. Dulu ada namanya Doho Sara. Doho duduk, Sara itu menundukkan hukum dengan benar. Pertama, Aru Raja Nai, Aru Raja Toi, Pua-pua Wuramulu. Ini Doho Sara. Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi. Tidak ada Pak di seluruh dunia mungkin. Maulid itu diundang-undangkan oleh raja, oleh sultan. Bertemunya sultan sama rakyat 3 tempat. Idul Fitri, Idul Adha, bulan Maulid. Kenapa? Karena sejarah masuk Islam di Bima tanggal 15 Rabiul Awal. Maka setiap pelantikan sultan di Bima harus bulan Maulid. Dibacakan sholawat Jibriliyah. Setiap pemasangan mahkota dibacakan sholawat Jibriliyah. Apa itu sholawat Jibriliyah? Sholawat yang pernah dibaca oleh malaikat Jibril saat menikahkan Nabi Adam dan Siti Hawa. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sholawat Jibril. Jangankan Jibril Pak, Allah saja bersolawat. Innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah selalu dan terus menerus. Karena ini kalimatnya fi'il mudhari', bukan fi'il madi. Kalau bahasa Arab itu ada namanya fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amr. Yang sudah dikerjakan, yang sedang dikerjakan, ayo laksana kerjakan, belum dikerjakan, diperintah untuk mengerjakan. Doroba sudah memukul, yudribu sedang memukul, idrib pukul sana. Nah itu dalam bahasa Arab perubahan. Yusollu dari kata sholla sudah bersolawat, yusollu sedang bersolawat. Siapa? Allah dan malaikat. Maka sebagai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shollu, solawatlah. Ini fi'il amr, perintah. Shollu, berselawatlah. Alaihi taslima, supaya kita selamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa ada sayyidina? Itulah bedanya kita dengan kelompok sebelah. Muhammadiyah tidak perlu pakai sayyidina, memuji-muji Nabi berlebihan. NU
sayyidina, menunjukkan Nabi itu orang yang paling mulia. Kepada sultan kita bilang sultan, kenapa Nabi sulit mengucapkan sayyidina? Itu bedanya, Pak. Ada yang paling pendek, ada namanya sholawat Hidir. Sholawat ini sering dibaca Nabi Hidir, sallallahu ala Muhammad, pendek. Saya diberikan sama guru saya, itu dibaca 100 kali dalam kondisi duduk tahiyat akhir setiap hari. Manfaat sholawat banyak, Pak. Ya saat-saat Nabi diperingati begini kan Nabi lihat. Karena kita sebagai umat Islam tidak boleh orang meninggal itu pergi begitu saja. Yang meninggal itu yang kita kubur itu jasad, tapi ruh tetap hidup. Cuma kita tidak lihat. Ruh itu kan tetap hidup. Maka saat kita tidur, ruh kita dicabut oleh Allah. Saat itu kita hanya punya nyawa dan jasad tidak berfungsi. Begitu ruh masuk, kita punya nafsu atau keinginan. Dulu waktu di dalam perut, saat ruh kita ditiup, ruh bertemu dengan jasad, maka kita punya keinginan atau ngidam ibu bapak kita, ibu kita. Setiap nafsu itu keluar dari percampuran ruh dan jasad. Ruh dan nyawa itu beda. Kalau yang saat kita tidur masih bernafas itu nyawa namanya. Di Al-Quran disebut kullu nafsin, setiap yang bernyawa. Tapi kalau ruh beda lagi, kulir ruh. Di surat Az-Zumar ayat 42 kalau tidak salah atau 24, Allah memegang ruh jiwa orang itu setiap tidur. Maka dulu orang tua kita kalau anaknya tidur tidak boleh dicoret-coret mukanya, tidak boleh dipindah sebelum dibangunkan. Kenapa? Takutnya ruhnya datang tidak ketemu, matilah dia, katanya begitu. Karena ruh itu hidup, yang beraktivitas ini ruh. Nyawa itu tidak ada aktivitasnya. Begitu ruh tidak ada, ya tergeletak begitu saja kita, tidak ada artinya. Nyawa, ruh yang beraktivitas. Ini luar biasa kita. Di dalam berjanji juga ada kalimat hadara ummahu lailata maulidi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal khadiratil qudsiyah. Sebelum kita bangun asyraqal badru itu, hadir saat Nabi dilahirkan dua perempuan yang membantu persalinan Siti Aminah, namanya Siti Hajar dan Siti Maryam dan Siti Asiyah. Siti Asiyah ini yang luar biasa. Siapa Siti Asiyah? Istrinya Fir'aun. Luar biasa. Jadi ibu-ibu optimis menjadi orang takwa. Contohnya ini, istri Fir'aun. Fir'aun suaminya dilaknat Allah selamanya di neraka, tapi suaminya, istrinya dimuliakan di surga. Ada rumah tangga yang seperti ini. Istrinya pegang sajadah, bawa sajadah tiap hari ke masjid, ya suaminya pergi bawa ayam juga entah kemana tiap hari. Istrinya pegang tasbih tiap hari, ya suami juga hitung-hitung angka, ya 2 angka, 3 angka, 4 angka, mana ini kata. Nanti itu yang masuk surga ya istrinya, bukan suaminya. Jadi ada manusia-manusia yang perempuan itu bertakwa. Pada kelahiran Rasulullah itu perempuan sangat berperan. Pertama namanya Suwaibah. Suwaibah ini budaknya Abu Lahab. Maka sebenarnya yang merayakan maulid pertama kali ya Abu Lahab. Saking senangnya Abu Lahab ponakannya lahir, itu mengadakan pesta. Budaknya dimerdekakan, dia sembelih onta, bagi-bagi dirham. Berarti kita maulid ini ikut Abu Lahab, Pak Ustaz? Enggak juga. Itu cara Allah memuliakan Rasulnya. Jangankan Nabi Muhammad, Nabi Musa besar di mana? Di Fir'aun, musuhnya. Jadi nabi-nabi itu dibesarkan di sarang musuh. Nabi Ibrahim besarkan sama paman azarnya yang buat patung, yang menyuruh orang nyembah patung. Nabi Muhammad yang merayakan kelahirannya justru Abu Lahab, paman. Sampai memerdekakan budak namanya siapa adik-adik? Susu, ibu susu pertama Rasulullah, Kakak Ros.
Makanya anak-anak kita ini harus dididik itu, Ibu. Jangan sampai dia hanya hafal Kakak Ros, Ato, Ipin, Upin, tapi nama-nama aktor Rasulullah itu tidak hafal. Lalu gimana wajah Islam nanti kalau begitu? Nah, makanya pondokkan. Kalau tidak mampu merawat anak, ya pondokkan, kasih kiainya, ustadznya. Kan kasihan tuh, Islam ini kan tidak hanya sampai sekarang. Nah, kalau kita tua, bagaimana nasib Islam kalau generasinya sudah tidak paham tentang Nabi, yang hanya hafal Ibn Upin aja. Jadi Suwaibah itu ibu susu pertama Rasulullah dari budaknya Abu Lahab. Lalu disusukan yang kedua oleh Halimatus Sa'diyah, yang menemani Nabi ziarah ke makam bapaknya, namanya Ummu Aiman, perempuan juga. Ini sejarah kubur. Nanti kalau ada orang yang tanya mengharamkan sejarah kubur, le Nabi itu diajak ziarah sama ibunya ke kubur bapaknya, umur 6-8 tahun. Lalu ibunya pulang sakit perut, meninggal di Abwa. Itu pergi kemana? Ziarah ke makam Abdullah. Tapi itu kan belum jadi Nabi, Ustaz. Kalau begitu Nabi usia berapa menikah? 25. Ya belum jadi Nabi. Loh, kalau kamu nikah ikut siapa terus? Ayo. Kalau dia alasannya ziarahnya kubur Nabi, itu kan belum jadi Nabi. Lah kalau nikah Nabi umur berapa? 25 tahun. Nabi mendapat Islam umur berapa? 40 tahun. Pertanyaannya, nikah ikut siapa terus? Ayo, contoh sama siapa nikahnya? Tidak boleh sholat, ada kubur di depan masjid. Itu masjid Madinah, ada kubur Nabi, Abu Bakar, Umar di depan. Kok boleh? Di sini haram katanya. Padahal bukan di masjid kuburnya, tapi di depan tembok. Ya kalau begitu berarti haram sholat di sini. Kenapa? Ada toilet. Di masjid kan ada toiletnya. Masa berarti sholat di toilet? Bukan, Ustaz. Toilet itu kan di halaman, bukan di dalam. Sama, kubur juga di luarnya. Ibaratnya begini, ada masjid lantai 2, di bawahnya itu perpustakaan, ada Al-Quran. Kita sholat di atas. Apa itu dikatakan menginjak Al-Quran? Enggak, karena ada pembatas. Ada kubur depan masjid, apa haram sholat? Enggak. Kenapa? Ada pembatas. Cowok cewek haram sholat samaan? Enggak, karena ada kain yang batasi menjadi halal. Lah ini sudah tembok yang batasi, masih haram sholat, di depannya ada kuburan. Dari mana pengetahuannya itu? Memang kita sembah kuburan? Enggak begitu. Ini makanya agama-agama ini sedang banyak. Hati-hati, hati-hati. Alhamdulillah di Tobo ini kuat Jam'iyah Nahdlatul Ulamanya, luar biasa. Saya senang, walaupun saya pengurus NU kabupaten. Jadi saya ini orang kota, tapi diminta untuk menjadi Khatib Suriah PCNU Kabupaten Bima. Jadi saya terima saja. Ketuanya Kepala Kemenak Haji Munir. Dan saya masih ada proyek sekarang itu menterjemah Bo Sultan Abdul Qadim tahun 1181 sampai 1187. Itu bahasa Arab semua. Sultan pada saat itu sudah nulis surat bahasa Arab. Malah anak-anak Bima sekarang tidak bisa bahasa Arab. Kan aneh itu. Sultannya bisa bahasa Arab tahun 1181. Katib-katib tukang tulisnya itu bahasa Arab semua, Arab Pegon, Arab Melayu. Malah generasi Bima sekarang tidak bisa bahasa Arab. Berarti lebih pintar sultannya. Segini tebalnya 200 halaman. Saya diminta menterjemah. Tapi saya riadoh dulu. Saya ziarah ke makam-makam beliau. Boleh enggak? Tiba-tiba datang orang gila. Ya berarti itu tanda enggak boleh. Ternyata enggak boleh. Jadi mau memulai baru 1 lembar datang orang gila. Waktu di Samparaja. Jadi nerjemahnya di Samparaja karena enggak boleh dibawa pulang. Tiba-tiba datang orang gila. Kamu tahu saya katanya. Ya, enggak tahu Pak, kan baru ketemu. Saya ini dari ASI. Pakai kopiah Pak, pakai dasi. Itu habis ziarah ke makam Sultan Abdul Qadim di komplek Masjid Sultan. Sebelum mau memulai menterjemah, tiba-tiba datang orang gila. Gitu. Ya berarti ini enggak boleh. Saya enggak jadi. Itu semua bahasa Arab. Semua bahasa Arab.
Nah ini terakhir, karena ini sudah 52. Makna dari maulid ini adalah mari kita mencintai Rasulullah itu tidak nanggung-nanggung ya. Minimal bukti kita cinta Rasulullah itu berselawat kepada Nabi. Jangan lupa istiqomah 1 kali seminggu silahkan, setiap hari silahkan, asal istiqomah tetap. Yang kedua adalah manfaat kita kumpul di sini, bahwa kita ini satu tempat. Makanya kemarin doa dana itu luar biasa. Doa dana itu artinya meminta kepada Allah supaya rasa dana rasa ini aman, tentram, tidak ada penyakit, tidak masalah, tidak sirik gitu. Dulu Nabi Ibrahim habis membangun Ka'bah berdoa, Nabi Muhammad masuk Madinah berdoa. Nah kita ini masuk Bima kok tidak pernah berdoa, malah doa dibilang sirik. Tidak boleh. Doakan tanah ini kita aman nyaman. Bayangkan kayak di Timur Tengah, negara-negara Arab yang sedang konflik, kapan dia bisa pengajian begini? Kapan dia mikir Islam? Kapan dia mau sholat? Jumat saja dibom, Pak. Yang dipikirkan kapan kita ngungsi, kemana kita ngungsi, bagaimana menyelamatkan diri, bagaimana membunuh musuh, bagaimana menambah persediaan makanan. Itu aja dalam otaknya. Kalau negara sedang konflik, alhamdulillah Indonesia aman tentram. Kita bisa ngaji, kita bisa bersilaturahmi, kita bisa ngadakan acara maulid. Syukuri, maka bantu negara jaga keamanan, ketentraman Indonesia, ya termasuk Tobo ini. Isi kemerdekaan kita ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Bantu bapak-bapak kita yang di tentara, yang di polisi, itu keamanan. Ini manfaatnya kita ngaji. Di samping manfaat ngaji adalah menggugurkan dosa-dosa kita. Semua manusia itu punya dosa. Bahkan di dalam sholat orang masih bisa buat dosa. Dosa apa? Baca merek sarung di depannya, ya itu dosa. Kenapa tidak dosa? Allahu Akbar, manggis, wadimor, itu dosa itu. Mau tidak dibaca ya sudah dilihat. Makanya sholat itu menghadap mana harusnya? Kan menghadap kiblat. Mana kiblat? Kan sana kiblat. Nah, ini menghadap bawah. Boleh enggak? Boleh, karena Imam Syafi'i tadi, Imam Syafi'i yang harus menghadap kiblat itu dada. Jadi muka walaupun hadap mana-mana boleh Imam Syafi'i itu, asal tidak boleh bergerak lebih dari 3 kali. Makanya kenapa khotib itu harus pakai tongkat, supaya tangannya tidak begini-begini, karena dia sedang mengimami. Cuma sekarang karena tidak ada mimbar, ada podium, boleh tongkat diganti dengan podium, pegang, supaya dia tangannya tidak begini-begini. Nabi dulu pakai pedang atau bersandar di pohon kurma khutbah itu. Kalau ada orang yang bilang oh Nabi tidak pernah pakai tongkat, nah itu salah. Nabi itu setiap berkhutbah itu bersandar di kurma, pohon kurma atau di pedangnya. Supaya apa? Tangannya ini tidak kemana-mana, walaupun kita hafal. Karena wal imamu yahtub, imam sedang berkhutbah, artinya dia sebenarnya sedang mengimami 2 rakaat sholat duhur. Nanti dengan 2 rakaat Jumat itu menjadi 4, karena Jumat pengganti sholat duhur. Maka menjadi aneh kalau ini pengganti sholat duhur, kenapa sholat duhur ada qobliyah, kok sholat Jumat hilang qobliyah yang azannya sekali. Makanya yang azan 2 kali benar, karena qobliyahnya tidak hilang. Kok bisa duhur ada qobliyah, kok Jumat enggak? Nah makanya kayak begini, ini menggugurkan dosa. Dosa apa? Mungkin mata kita sudah habis dosa karena melihat yang maksiat, tapi sekarang melihat ustadz. Mungkin telinga kita habis sudah pahalanya. Kenapa? Mendengar orang yang bicarakan orang lain. Kan di masyarakat begitu tanpa sadar. Nah, dengan mendengar ceramah, dengar bacaan Quran, dengan kata-kata baik, kembali lagi pahalanya. Mungkin langkah kita tadi berangkat ke arah yang salah, dengan berangkat ke sini dapat pahala. Karena di dalam surah Yasin itu wa nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang menjadi saksi nanti seluruh anggota badan kita. Saat mulut lidah kita terkunci, bisa jadi nanti pantat kita bersaksi.
Saya saksi kebaikan saudara ini. Kenapa? Dulu saya duduk 1 jam mendengarkan ceramahnya Ustadz Mustafa. Itu dicatat sama malaikat, karena itu duduk kebaikan. Nah, kalau duduk berdiri nonton dangdut Indosiar ya tidak dicatat sama malaikat itu, walaupun 2 jam. Tapi kalau duduk ngaji, duduk iktikaf di masjid, itu menjadi tambahan amal ibadah. Dan yang kita lakukan ini juga dalam rangka sholat. Bukan berarti saya harus menceramahkan sholat, tidak. Dikira sholat itu hanya ke masjid atau di rumah, itu tidak begitu caranya mengerti tentang sholat. Bisa tidak kita sholat tanpa pakaian? Bisa. Sholat telanjang bulat bisa? Tidak bisa, haram. Karena sholat harus nutup aurat. Supaya punya pakaian gimana caranya? Bekerja. Maka bekerja adalah dalam rangka sholat. Supaya beli pakaian. Sudah punya pakaian tapi tidak ada wudu, tidak bisa sholat. Gimana caranya? Ada air. Maka jagalah lingkungan, jangan tebang pohon sembarangan. Kalau tebang pohon nanti banjir, tidak ada air, kering. Gimana cara berwudu? Oh, boleh pakai debu, Ustaz. Memang boleh. Kalau pas mencret dibersihkan pakai apa? Debu. Hah? Ada orang bersihkan mencretnya pakai debu? Tidak bisa. Butuh air kita ini untuk mandi, untuk wudhu. Maka jaga lingkungan. Itu juga dalam rangka ibadah. Sudah berwudhu, sudah punya pakaian, belum bisa sholat. Kenapa? Masa seminggu-seminggu tidak dicuci? Akhirnya yang di sebelahnya itu tutup hidung. Allahu Akbar. Akhirnya mencuci pakaian bersih dan suci. Itu juga ibadah. Sudah pakaiannya bersih, punya pakaian, punya air wudhu, belum bisa sholat. Kenapa? Lapar. Masak nasi, makan dalam keadaan sehat, ibadah. Itu juga ibadah. Sudah makan, sudah punya pakaian, sudah punya wudhu, apa sudah bisa sholat? Belum. Kenapa? Belum punya ilmunya. Apa yang dibaca saat takbir, bagaimana ruku, bagaimana sujud. Maka menuntut ilmu dalam rangka itu juga ibadah. Bahkan orang yang mati dalam menuntut ilmu itu sama dengan mati syahid. Nah, kita yang kesini dalam rangka juga menuntut ilmu. Yang terakhir, apakah sudah bisa sholat? Belum. Syarat sholat terakhir adalah berbaik-baikan sesama tetangga. La yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalathi layalin anziru hazaini yastaliha. Tidak halal bagi seorang Islam memutuskan persaudaraan lebih dari 3 hari. Kalau itu dilakukan, maka tahan, tunda seluruh amal ibadahnya sampai dia berbaik-baikan. Artinya kalau kita rajin sholat, rajin zakat, rajin puasa, tapi ada tetangga yang kita tidak tegur sapa, itu amal ibadah kita masih ditangguhkan. Sampai kapan? Sampai kita berbaik-baikan. Penting bersosialisasi dengan masyarakat, menjalin ukhuwah. Dalam rangka apa? Sama-sama masuk surga. Jangan masuk sendiri. Itu ya. Nah, makanya jangan tidak bertegur sapa, harus saling bertegur sapa. Bahkan senyum saja kan kita tidak bisa kalau tanpa manusia. Ada yang bisa senyum sama tembok? Kan tidak bisa, Bu. Senyum saja kita harus butuh cari orang supaya dikatakan normal. Itu luar biasanya Islam itu mengajarkan. Jadi Islam itu ya jamaah, berkelompok. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Insya Allah di lain kesempatan kita akan lanjutkan. Kalau ada acara atau kegiatan, saya mohon maaf apabila ada kekeliruan. Luar biasa. Masyarakat Tobo, di sini banyak saudara-saudara saya, ada Muhammad, ini staf Kementerian Agama juga. Nah, jadi sekali lagi supaya ada manfaatnya kita ngaji pada malam hari ini adalah oleh-oleh minimal itu mengistiqomahkan membaca sholawat Nabi. Entah, yang penting Bapak Ibu ini ada istiqomah. Misalnya, saya mau membaca setiap habis sholat subuh, silahkan. Saya setiap habis sholat maghrib, silahkan. Saya setiap hari Jumat, tidak apa-apa. Yang penting ada ibu itu membaca. Jadi yang mau paling pendek silahkan Sallallahu ala Muhammad. Agak panjang sedikit Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Mau yang lebih panjang, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bil uqadatan fariju bil qurabatu qabil wa ijwatun al birraqaib wa husnul hawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi washabbi fi kulli lamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Selawat nariyah. Silakan. Yang penting ibu punya keistiqomahan. Insyaallah hidayah, pengetahuan agama, rizki itu datang dengan sendirinya jika kita sudah dekat sama Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad kekasihnya Allah. Tanpa Nabi Muhammad tidak ada artinya semuanya ini. Maka untuk mendapat pahala dunia, katanya tadi qori kita, atau pahala akhirat, jangan jauh-jauh sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.